bersumpah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa terus tancap gas menjalankan sejumlah kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya memang dikenal dengan gaya bicara belak-belakan. Julukan koboi pun melekat padanya. Meski publik sempat ragu dengan pernyataannya semenjak pertama kali dilantik karena menyampaikan komitmen yang terkesan ambisius. Ciptakan pertumbuhan secepatnya, pertumbuhan ekonomi secepatnya utamanya. Tapi yang lain ngomong, yang beliau janji berapa? Namanya berapa? Dia bilang bisa nggak ya kita coba kejar saja. Sekarang kan sedang, gue bilang ekonomi agak melambat. Kita sudah pelajari kelemahannya, ke depan akan kita perbaiki. Jadi itu nggak terlalu sulit memperbaiki. Ya, Anda lihat nanti mungkin 2 bulan 3 bulan dari sekarang Indonesia cerah kelihatan lagi. Maksudnya ekonomi melambat itu gara-gara kemarin kejadian demo atau memang sudah monitor dari kemarin? Dan sebelumnya ada gejala perlambatan memang, tapi belum ditangani dengan cepat. Nah sekarang dipesannya disuruh diperbaiki dengan cepat. Purbaya pun berseloroh gaya tersebut justru mendapat dukungan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan yang spontan dan tanpa basa-basi di hadapan media ini tentunya mengundang kontroversi. Pengamat pun menilai lambat laun setiap perkataannya mulai didengar ketika ada langkah pergerakan ekonomi yang sesungguhnya. Saya mau mengatakan gini, pada awalnya memang kontroversial. Di sini betul ya digambarkan gaya koboi. Ya, tepatnya ceplas-ceplos atau bahasa-bahasa pendek, ya kan? Ya. Nah, tetapi pada pelan-pelan ketika dia mulai masuk dengan menggerakkan ekonomi yang sesungguhnya. Kemudian ada juga ditambah dengan algoritma rasa juga loh. Mulai duduk makan pinggir jalan pakai jas. Kepercayaan diri Menkyu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang kerap dilontarkan menunjukkan orientasinya pada akselerasi pertumbuhan yang bukan hanya menjaga stabilitas, cenderung membuatnya sebagai risk taker atau pengambil resiko. Terlebih dengan mengalirnya dampak stimulus tambahan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, membuatnya yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 akan berada di atas 5,5%. Optimisme tersebut didasari oleh data yang menunjukkan adanya kenaikan penjualan retail berdasarkan survei Bank Indonesia, terutama pada September 2025 yang mencerminkan adanya dampak dari kebijakan stimulus yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Untuk mengendalikan ini, tidak mungkin lagi kita seperti krisis 1998. Kita sudah mulai menerapkan ini sudah teruji, dan tahun ini kita pakai di 2008, 2015, 2020, 2021 sudah teruji. Jadi kita bisa berharap ekonomi kita ke depan akan lebih cerah lagi. Yang bisa perbaiki ya 6-5% bisa lah kira-kira, atau bisa lebih cepat. Baru kita perbaiki engine yang lain dulu. Ini kan PB sebelum dulu nanti akan akan mulai bergaya semuanya. Nanti kita cari engine yang lain yang semakin mengefisienkan pergerakan ekonomi kita. Di lain pihak, pemerintah telah mengguyur dana sebesar 200 triliun rupiah ke 5 bank BUMN, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI. Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing menerima kucuran dana 55 triliun rupiah. Kemudian BTN mendapatkan porsi 25 triliun rupiah dan Bank Syariah Indonesia sebesar 10 triliun rupiah. Dengan paket program stimulus ekonomi 2025 dan penyaluran 200 triliun rupiah dari Bank Sentral kepada Bank Himbara akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, terkhusus dana yang masuk ke dalam Bank Himbara dapat menurunkan bunga kredit sehingga perang bunga antar bank dapat diminimalisir. Dan kemarin saya janji akan menambahkan dana 200 triliun perbankan. Ini sudah diputuskan dan ya ini sudah disalurkan ya. Oh, insya Allah. Jalan kan ya? Jalan pasti. Dengan ini kita kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Gimana bersebutnya? Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Jadi kan tujuannya supaya mengalir ke real sektor utamanya. Pak, ada pengawasan nggak Pak realisasi kreditnya nanti dari? Nggak ada. Begini, kalau dia nggak pakai dia rugi sendiri. Karena ada cost, kita 4% ya costnya. Kalau dia nggak keluar kredit kan dia harus bayar uang kos itu.
mereka pasti akan berpikir keras untuk menyalurkan dana itu. Dari sejumlah kebijakan Purbaya hingga membuatnya dijuluki koboi bukan tanpa alasan, mengingat karirnya di dunia profesional menunjukkan konsistensi dalam mengambil keputusan yang tak biasa dan independen. Sebelum terjun di pemerintahan, ia memulai karir sebagai field engineer di Schlumberger Overseas SA pada tahun 1989 hingga 1994. Selanjutnya diangkat menjadi Dirut PT Dana Reksa Securities hingga menjadi anggota Dewan Direksi PT Dana Reksa Persero dari Maret 2013 sampai April 2025. Sementara awal karir pemerintahannya dimulai di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai staf khusus bidang ekonomi dalam kurun waktu 4 tahun sejak 2010 hingga 2014. Pada November 2015, ia ditunjuk sebagai staf khusus bidang ekonomi untuk Menko Polhukam di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kemudian, Purbaya dipindahkan dan naik jabatan menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dari Mei 2018 hingga Juni 2020. Di Kemenko Marves, ia bertanggung jawab atas koordinasi isu-isu strategis dan pernah terlibat dalam penyelesaian masalah hambatan investasi. Yang terakhir, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dari 2020 hingga 2025. Yang terakhir, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dari 2020-2025. Selama di LPS, dirinya berhasil menjaga stabilitas sistem perbankan nasional di tengah gejolak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kepercayaan publik terhadap sistem pada masa itu pun pulih kembali. Nampak Purbaya tak berencana mengubah gaya bicara yang lugas dan ceplas-ceplosnya. Ketegasan menjaga keuangan negara dengan gaya koboi kerap berseberangan dengan sejumlah pihak, termasuk dengan pejabat lainnya.